Narkoba merupakan ancaman besar bagi generasi muda bangsa Indonesia. Dilihat dari sisi manapun, narkoba adalah barang haram yang sangat merugikan baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Sebagian pelajar menganggap mengkonsumsi narkoba merupakan sebuah tren, dan bagi yang enggan memakainya dianggap ketinggalan zaman. Pola pikir yang salah semacam ini perlu diubah. Perlu adanya upaya untuk menyadarkan anak-anak kita tentang bahaya narkoba dan mengembalikan pola pikir mereka tentang narkoba itu sendiri. Bagi yang semula menganggap narkoba itu keren, menjadi pola pikir yang menganggap narkoba itu primitif. Mengkonsumsi narkoba sejatinya adalah sebuah perilaku yang bodoh, bukan perilaku orang yang cerdas. Berikut ini adalah pengakuan salah satu mantan pengguna narkoba. Come on, come get some water. You want some water? Okay. No, cover yourself up. We ain't gotta expose yourself now. It's okay. What would you want? Come get some water. What do you want? Nama saya Muhammad Ilham Nugroho, saya lahir 14 Maret tahun 96. Berarti sekarang usia saya sekitar 24 tahun ya. 24 tahun. Ya, saya dari kecil memang saya lahir di Jawa, tapi memang dari kecil sudah dibawa oleh orang tua untuk tinggal di Jakarta karena orang tua saya tinggal di Jakarta. Jadi saya mengikuti pergaulan yang ada di Jakarta. Karena kebanyakan orang Jakarta kan maaf kata sudah rata-rata anak mudanya tuh memiliki inisiatif untuk memakai narkoba. Bahasa kasarnya, lu kalau kagak narkoba kagak gaul. Dari situ mulai saya kenal narkoba itu, Pak. Dari situ saya mulai merokok, saya mulai narkoba, saya mulai minum-minum keras. Tapi dari situ juga saya mulai, mungkin bisa dibilang ada masa-masanya, ada fasenya. Saya mulai merokok pada kelas 3 SD. Seingat saya mulai merokok kelas 3 SD. Dan di situ juga saya sudah mulai, kalau bahasa orang Jakarta nih ya, bahasa orang Jakarta dicekokin. Jadi saya disuruh minum ini, disuruh minum itu, pokoknya disuruh untuk minum ini itu. Akhirnya ya tercobalah semuanya. Apakah saya punya pengalaman tentang narkoba? Ya, saya pernah. Karena kalau dibilang mungkin, mohon maaf, bahasa kasarnya, apa sih yang belum pernah gue cobain? Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah mulai memperbaiki diri, karena saya seperti yang saya bilang tadi, segala sesuatu itu ada fasenya. Dan ketika kita sudah mencapai fase bosan dalam melakukan aktivitas seperti itu, akhirnya kita akan pergi dengan sendirinya. Tapi tetap harus dengan pengawasan dan pengingatan tentang diri sendiri. Waduh, kalau dibilang untuk mengingatkan teman itu sebenarnya susah ya, sebenarnya sulit. Karena kalau kita sesama teman itu kadang, apaan sih lu, iya gini doang sih. Tapi kembali lagi kepada niatan kita awal untuk kembali meluruskan dia. Bukan berarti kita sesuci atau sebenar, tapi karena kita ingin teman kita ini benar kembali. Mungkin keluar dari zona-zona di mana mereka menggunakan narkoba, minum itulah, memakai ini, memakai itulah. Dari situ kita mulai ada niatan untuk, ini teman gua nih nggak boleh kayak gini. Mungkin dari situ. Dan kalau untuk cara saya sendiri, sebenarnya melalui pendekatan. Alhamdulillah saya, mohon maaf untuk berkata seperti ini, tetapi saya sudah mengajak beberapa teman saya yang satu daerah, satu tempat kita nongkrong gitu ya Bang ya. Satu tempat kita nongkrong itu untuk, udahlah kita nggak usah pakai ginian. Ayo kita ngapain. Mulai dari situ walaupun kita, maaf kata, belum benar, tetapi berusaha untuk membenarkan diri sendiri dan membenarkan orang lain.
solusi sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu kembali lagi kepada tempat mereka tinggal. Pertama tempat mereka tinggal, dan kedua adalah inisiatif dari diri sendiri. Karena kenapa saya bilang tempat mereka tinggal, lingkungan itu menjadi salah satu faktor utama bagaimana terbentuknya sebuah karakter. Ketika karakter itu sudah mulai terbentuk, maka akan sulit untuk dirubah lagi. Oleh karena itu mungkin kalau menurut saya pribadi ini ya, mungkin kalau ada pendapat dari teman-teman sekalian nggak apa-apa, silakan dituangkan. Tapi kalau menurut saya pribadi, lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan yang paling berpengaruh adalah lingkungan yang paling dekat. Lingkungan paling dekat dalam maksud saya adalah keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga sudah mulai terjerat atau mungkin terkait dengan kasus narkoba, itu sudah mulai sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena mereka sudah mulai tidak merasa nyaman dengan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu saya juga pribadi mempunyai prinsip, ketika saya tidak bisa menemukan surga, saya harus menciptakan surga saya sendiri. Oleh karena itu saya berusaha untuk menciptakan surga saya sendiri. Alhamdulillah saya sudah diberi gereja. Kalau dari saya pribadi, karena saya sebagai pernah pemakai, mantan pemakai, untuk yang belum pernah coba, udahlah jangan coba-coba. Pokoknya jangan. Dan untuk yang udah pernah memakai, sebisa mungkin untuk kembali ingat kepada diri sendiri. Kalau saya pribadi, kenapa saya bisa berhenti? Mungkin ada teman-teman saya nih, kalau saya nongkrong, udah nih pakai enggak. Udah lu kalau gaul lu, udah punya anak, udah punya istri, sombong. Enggak, bukan begitu. Tapi kadang kalau saya pengen pakai lagi, kadang saya mikir nggak tahu kenapa tiba-tiba terbayang aja muka orang tua saya, muka istri dan anak-anak saya nggak mau mereka seperti itu. Akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jalan seperti inilah. Untuk pesan-pesan ya, sebisa mungkin jauhi narkoba, karena itu akan merusak semuanya, dari pola pikir, dari hidup dan segala macam.